Suara malam kota menggema, lampu-lampu jalanan menyoroti mobil-mobil sport yang melesat kecang. Di dalamnya, 5 remaja tertawa tanpa beban. Justin di kursi kemudi, menggunakan kacamata hitam di malam hari seolah jadi ciri khasnya. Mega di sebelahnya, sibuk mengambil selfie dengan duck face dan gelas plastik penuh minuman keras. Di belakang, Nanda dan Siska saling tertawa keras, mengomentari pejalan kaki yang hampir tertabrak mobil mereka. Sedangkan di sudut kursi belakang, duduk seorang pemuda dengan wajah lesu. Namanya Mario. Ia memandangi jalanan gelap dengan hening. Tangannya mengepal di pangkuan. Ia ikut tertawa. Tapi tawanya hambar, seolah tak ingin berada di sana. Mereka bukan remaja biasa. Mereka adalah anak dari orang-orang yang bisa membeli hukum. Polisi tak bisa menyentuh mereka. Wartawan pun enggan memberitakan ulah mereka. Mereka terlindungi oleh uang, kekuasaan, dan nama besar keluarga mereka. Seringkali mereka melempar kantong plastik ke jalan, seolah memberikan sumbangan berisi makanan. Tapi di dalamnya, bukan makanan, melainkan bangkai tikus, kotoran, bahkan barang-barang menjijikkan yang mereka anggap lucu. Pernah suatu malam, Justin menabrak seorang pedagang bubur saat mobilnya melaju kencang. Ia hanya tertawa. Dan keesokan harinya, pedagang itu justru dipenjara karena menghalangi jalan pengusaha muda. Dunia mereka tak adil, dan mereka terbiasa hidup di atas penderitaan orang lain. Namun tidak untuk Mario. Dia berbeda dari teman-temannya yang lain. Dia anak dari istri kedua yang telah lama meninggal. Ayahnya pengusaha juga, namun tak begitu peduli padanya. Ia dibesarkan oleh seorang wanita tua, satu-satunya orang yang memberinya cinta sejati, yaitu neneknya sendiri. Hari itu mereka sedang nongkrong di rooftop sebuah klub malam mewah, ketika ponsel Mario bergetar pelan. Sebuah nomor tidak dikenal menelpon. Mario menjawab, "Halo?" Suaranya terdengar sangat berat, pelan dan gemetar. Dia mengatakan, "Mario, kamu sekarang di mana? Ini Om. Om mau kasih tahu kalau nenekmu sudah meninggal." Tubuh Mario seketika membeku seakan waktu berhenti berputar. Di satu sisi Justin masih tertawa. Mega masih menjerit kegirangan karena petasan kembang api yang mereka nyalakan dari atas gedung. Tapi Mario terdiam membeku tanpa mendengar suara apapun. Di pikirannya hanya ada gambaran neneknya saja. Lalu Mario menjawab, "Apa? Gimana bisa, Om?" Omnya pun menjawab, Dia jatuh dari toilet belakang rumah. Ditemukan pagi ini, kepalanya terbentur lantai, keras, sudah tak bernyawa. Sekarang Om lagi urus jenazahnya. Sekarang kamu cepatlah pulang. Mario tidak berkata apa-apa. Telepon ditutup. Ia berdiri perlahan meninggalkan teman-temannya yang masih dalam pesta kegilaan. Bro, lu mau kemana? Teriak Nanda. Mario tak menjawab. Ia hanya diam dan pergi naik mobil ke rumahnya. Malam itu hujan mengguyur pelan, seperti ikut merasakan duka yang menggantung di langit. Angin menerobos jendela-jendela rumah besar peninggalan keluarga Mario, membawa bisikan yang dingin, seolah alam pun ikut berduka atas kepergian seseorang yang paling berarti bagi pemuda itu. Mario langsung duduk bersimpuh di samping jenazah neneknya. Tubuhnya bergetar hebat, bukan karena dingin, tapi karena hampa. Neneknya, satu-satunya sosok yang mengajarinya cinta, kasih sayang, dan kebaikan, telah tiada. Dia berusaha menahan air matanya agar tidak keluar, namun dadanya sangat sesak. Akhirnya, dia tidak mampu menahan rasa sedih di dadanya yang membuat dirinya menangis. Mario menangis sambil berkata, "Kenapa, Nek? Kenapa secepat ini? Nenek jahat ninggalin Mario sendiri." Suara Mario teredam isakan yang mengiris menggema ke setiap sudut rumah itu.
Rumah yang biasanya dipenuhi aroma daun pandan dari dapur, kini hening dan sepi. Tak ada suara sendok bertemu piring, tak ada suara langkah kaki neneknya yang pelan. Hanya gema tangisan Mario dan kesunyian malam yang menyeramkan. Sedangkan ayah masih di luar negeri sibuk bekerja dan menandatangani kontrak. Bahkan ketika kabar duka datang, tak ada jeda dalam ambisinya. Mario sendirian, tak ada pelukan hangat, tak ada tangan yang mengusap pundaknya. Neneknya juga tidak memiliki kerabat lagi sehingga hanya ada Mario rumah itu. Omnya pun saat itu hanya mengurusi jenazah dan sibuk mengatur pemakaman tanpa memikirkan keponakannya yang sedang sendiri di samping jenazah neneknya. Beberapa hari setelah pemakaman, rumah itu menjadi dingin. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Tidak ada pekerja, tidak ada aktivitas, hanya Mario dan kenangan. Di ruang makan, di dapur, di kamar neneknya, semua masih seperti semula. Tapi kehadirannya kosong. Mario pun mengirim pesan ke grup pertemanannya. Sorry guys, gue kemarin dapat kabar nenek gue udah nggak ada. Jadi gue langsung pulang. Kalian bisa nggak temenin gue? Gue butuh teman untuk ngobrol. Gue sendirian di rumah. Tak butuh waktu lama, Justin, Mega, Nanda, dan Siska datang. Mereka tertawa seperti biasa, membawa kantong plastik berisi minuman keras, keripik mahal, dan sesuatu yang aneh, papan Ouija, Ini dari Amerika, bro. kata Justin. Katanya bisa manggil arwah orang mati. Siapa tahu bisa ngobrol lagi sama nenek lo. Tambah Mega sambil tertawa. Dalam hatinya, Mario sangat ingin mengatakan sesuatu untuk terakhir kalinya. Namun dia sadar bahwa papan Ouija sangat berbahaya. Mario terdiam. Matanya tajam menatap papan kayu tua yang tampak. Tidak seperti mainan. Ada ukiran angka, huruf, dan simbol aneh. Permukaannya berkilau seperti kulit ular yang mengering, dan baunya seperti kayu bakar yang sudah lama ditinggalkan. Jangan main-main sama yang begitu. Ujar Mario pelan. Kalau yang datang bukan nenek gue gimana? Siska menertawakannya. Ah Mario, lo penakut amat. Ayolah coba aja dulu. Tapi Mario tak bisa mengusir perasaan gelisah dari dalam dadanya. Rumah ini, rumah yang selama ini terasa seperti surga kecil karena neneknya, kini mendadak terasa asing. Sejak neneknya meninggal, kadang ia merasa ada yang berdiri di ujung lorong malam-malam. Kadang pintu yang terkunci terbuka sendiri, dan bau kemenyan sesekali muncul entah dari mana. Lalu Mario setuju untuk memainkannya. Mereka mematikan lampu. Lilin-lilin kecil dinyalakan. Ruang tamu kini hanya diterangi cahaya jingga yang bergetar. Bayangan bergerak-gerak di dinding. Justin meletakkan papan Ouija di meja kayu. Mereka semua duduk melingkar, meletakkan jari telunjuk mereka di atas planchet. Benda kecil berbentuk tetesan air yang akan bergerak jika arwah menjawab. Mario menatap papan itu. Nek, kalau ini beneran kamu, aku kangen. Tapi dalam hatinya, ia tahu kalau itu bukan cuma soal rindu. Ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan tiba-tiba, planchet bergerak. Perlahan, seperti ditarik oleh tangan yang tak terlihat, huruf demi huruf mulai membentuk kata M-A-R-I-O. Dan suhu ruangan turun drastis, lilin berkedip. Pintu ruang tamu berderit sendiri. Mereka semua terkejut karena benar-benar bergerak. For information, planchet adalah alat yang biasa dimainkan untuk papan Ouija sebagai penunjuk huruf atau angka. Balik ke cerita, Mario ingin menarik tangannya, tapi jari-jarinya membeku. Dan dalam detik itu, dari arah tangga tua yang mengarah ke loteng, terdengar suara langkah kaki lambat, berat, dan menyeret seolah sesuatu atau seseorang baru saja terbangun dari tidur panjangnya.
Tentu, dengarkan baik-baik, karena malam itu bukan hanya cahaya lilin yang gemetar, tapi juga nyawa-nyawa mereka yang perlahan mulai digenggam oleh kegelapan. Mario duduk dengan wajah pucat pasi. Jemarinya masih menempel di planchet yang kini bergerak sendiri, seakan ada sesuatu yang mendikte. Dari balik tirai dunia yang tak kasat mata, Mario, huruf-huruf itu kembali terbentuk, perlahan, seolah dilafalkan oleh bibir yang telah lama membusuk di balik tanah. Mario menghela napas berat. Ia ingin percaya bahwa yang ia ajak bicara ini adalah neneknya, sosok yang membesarkannya, yang mencintainya melebihi siapapun. "Apa ini beneran nenek?" tanya Mario lirih. Suaranya parau menahan tangis. Planchet langsung bergerak cepat, matanya berkaca-kaca. "Nek, Mario kangen banget. Nenek sekarang di mana? Apakah nenek sudah di surga?" Lilin di tengah ruangan mulai bergetar hebat. Angin entah dari mana berdesir dingin, padahal semua jendela tertutup. Dan tiba-tiba, planchet berhenti, lalu kembali bergerak. Tulisan itu muncul perlahan. "Tidak." Mario menggigit bibirnya. Bahunya mulai bergetar. "Nenek nggak di surga." Bisiknya. Justin dan yang lain terdiam. Tak ada tawa, tak ada godaan. Bahkan mereka mulai merasa permainan ini bukan lagi lelucon. Mario menghapus air matanya. Dengan suara tercekat ia bertanya, "Gimana caranya biar nenek bisa ke surga?" Lalu planchet kembali hidup, satu huruf, lalu huruf lain, hingga membentuk satu kata yang membuat jantung Mario seperti diremas oleh tangan dingin. M-A-T, sunyi, hening. Hanya suara napas yang terengah-engah terdengar. Tiba-tiba Justin tertawa. Haha, mungkin nenek lo ngajak lo nemenin dia ke surga, bro. Tawa itu dipaksakan, tapi tak satu pun berani menyahutinya, karena mereka semua merasakan ada yang berubah. Mario panik. Ia langsung menarik tangannya dari planchet. Woi, lo ngapain Mario? Belum bilang bye, woi. Seru Siska dengan mata membesar. "Gue gak mau lagi. Ini bukan nenek gue." Dan seketika, cahaya lilin padam. Semua serentak berdiri. Ruangan diliputi kegelapan yang bukan sekadar gelap, tapi gelap yang terasa hidup. Seperti ia mengawasi, menyentuh, menyusup masuk ke pori-pori kulit. Lalu, suara itu datang dari atas loteng. Bukan suara manusia, bukan pula suara hewan. Itu suara seperti dua tali besi yang saling digesek. Lalu disusul suara perempuan tertawa, parau, serak, dan penuh dendam. Tiba-tiba, lemari tua terbuka sendiri. Hembusan angin dingin keluar darinya. Semua benda di ruang tamu bergetar. Foto nenek Mario jatuh dari dinding, pecah, dan dari lantai kayu muncul noda hitam, seperti darah yang merembes dari dalam tanah. Mario berteriak, "Bilang bye, bilang sekarang," tapi tak ada yang sempat. Karena dari lorong gelap, ada bayangan tinggi menjulang. Rambutnya menjuntai ke lantai, dan wajahnya bukan wajah neneknya. Itu wajah perempuan tua, tapi matanya hitam tak berbatas, mulutnya penuh jarum, dan tubuhnya seolah terbakar sebagian. Dia melangkah pelan, setiap jejak kakinya meninggalkan bekas gosong. Tangannya menunjuk ke arah Mario, dan dari balik bibirnya yang robek, terdengar suara yang bukan suara manusia. "Mari, ikut, nenek." Lalu, semua lilin menyala kembali dengan sendirinya. Tapi satu hal berubah. Planchet di papan Ouija bergerak sendiri dan menuliskan satu kata terakhir. "Aku, bukan nenek."
Setelah tulisan terakhir muncul di papan itu, "Aku bukan nenekmu." Mario dan keempat temannya panik, terperangkap dalam teror yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Mereka berhamburan dari ruang tamu, berusaha membuka pintu depan. Namun, pintu itu terkunci sendiri bukan karena kunci, tapi seperti ditahan oleh sesuatu. Dari balik alam, pintu-pintu lain pun sama. Jendela membatu. Gagang pintu seolah menyatu dengan dinding. Dan tiba-tiba terdengar suara, gelak tawa yang mengiris. Tawa perempuan tua, pecah, menggema, seperti berasal dari banyak arah sekaligus. Wajah Siska memucat. Ia menutup telinganya sambil berteriak, "Berhenti! Apaan tuh?" Justin yang biasanya suka bercanda, kini membeku di sudut ruangan. Tangannya gemetar, matanya tak berkedip, karena dia melihat sesuatu. Di pojok langit-langit ruang tamu, berdiri sosok perempuan tua, menempel di dinding seperti laba-laba. Kepalanya menunduk, rambutnya menjuntai ke bawah. Dan saat kepalanya terangkat, wajahnya mengerikan. Kulitnya penuh luka terbakar. Matanya bolong tak berkelopak dan mulutnya menyeringai lebar hingga ke telinga di balik bibirnya. Terlihat gigi-gigi panjang seperti paku karatan. Suaranya seperti dikumandangkan dari perut bumi. Mau main lagi? Mega menjerit. Ia menarik Mario, "Ayo bakar papan itu." Sekarang, mereka berlari ke ruang perapian, tempat pemanas ruangan dari batu bata. Dengan gemetar, Justin mengambil papan Ouija dan melemparkannya ke dalam api yang menyala besar. Mereka berharap semuanya akan selesai di sana. Tapi, papan itu tidak terbakar. Kayunya bahkan tak menghitam dan tak hangus. Huruf-huruf di atasnya menyala merah, seperti bara. Tiba-tiba suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Permainan baru sudah dimulai. Lalu api di perapian padam sendiri, dan papan Ouija terlempar keluar, masih utuh, masih hangat, dan dari lubang perapian keluar asap hitam pekat yang pelan-pelan berubah menjadi tangan-tangan panjang, berjari banyak, seperti milik serangga raksasa. Satu tangan menyentuh leher Justin, yang lain melilit kaki Mega. Siska berusaha menarik mereka, namun tak bisa. Tubuh mereka terseret ke belakang. Ke dalam kabut hitam itu, Mario berdiri di tengah-tengah, kakinya lemas. Air matanya menetes. "Apa ini? Kenapa semua jadi kayak gini? Nenek, tolong Mario." Tapi tak ada jawaban, hanya bisikan. Bisikan dari dalam tembok, dari balik plafon, dari bawah lantai. "Mario, kamu sudah memanggilku. Kamu tidak bisa pergi begitu saja." Mega berteriak dari belakang. Ini kutukan Mario. Semua ini karena papan. Teriakannya terpotong, lampu rumah meledak satu persatu, dan semua kembali gelap. Kini, yang terdengar hanya satu suara, pelan, jelas, dingin. Satu belum cukup. Semua harus ikut, termasuk kamu, Mario. Malam itu, setelah suara ayam berkokok memecah kehampaan, semuanya seakan terhenti, seperti kabut yang tersingkap oleh cahaya fajar. Makhluk-makhluk itu lenyap dalam detik. Pintu-pintu kembali terbuka. Udara kembali normal. Dan papan Ouija masih tergeletak di lantai dekat perapian utuh. Tanpa noda hangus, tanpa bekas api, mereka berdiri di ruang tamu. Terengah, berkeringat, mata sembab karena tangis dan takut. Tak satu pun dari mereka berani menyentuh papan itu lagi. Lalu tanpa sepatah kata,
Mereka keluar rumah, langkah mereka cepat. Nafas mereka tak beraturan, dan di mata mereka masih terpantul bayangan nenek-nenek dengan wajah hangus yang tak akan pernah bisa dilupakan. Matahari pagi menyinari rumah besar Mario, tapi rumah itu tak lagi sama. Ada sesuatu yang tertinggal di dalamnya. Bukan hanya papan, tapi juga semacam bekas luka tak kasat mata. Mario tak berani tinggal di sana. Ia mengemas beberapa pakaian dan pergi ke rumah omnya, kakak dari ibunya, yang tinggal di gang belakang, tak jauh dari rumah megah itu. Omnya menerima Mario dengan hangat, namun Mario tahu ia tak bisa tidur. Tidak malam ini, mungkin tidak untuk beberapa malam ke depan. Hari itu berjalan tenang, seolah semua hanya mimpi buruk. Namun saat malam kembali menyapa, teror pun menyusul satu persatu. Pukul 2 pagi, Siska mengirim pesan panik di grup WhatsApp. Siska, "Guys, ada nenek-nenek di kamar gue. Dia di pojok, dia ngelihatin gue terus. Gue nggak bisa gerak." Mega langsung membalas, "Mega, jangan bohong, gue juga ngalamin. Barusan gue dengar suara nenek-nenek nangis di dapur. Gue kunci kamar." Beberapa detik kemudian Justin mengirim rekaman suara. Dari kamarnya sendiri, suara napas. Lalu suara teriakan pelan tercekik. Dan di akhir rekaman, terdengar suara pelan, suara perempuan tua berbisik di dekat mikrofon. Belum selesai. Kalian belum pamit. Mereka panik, grup WhatsApp menjadi tempat keluh dan takut yang membuncah. Dan akhirnya, kesimpulan yang tak bisa mereka bantah pun terbentuk. Permainan Ouija itu belum ditutup. Mereka lupa mengucapkan satu kata, "Bye." Malam itu juga mereka membuat janji. Meski takut, meski trauma masih membekas, mereka harus kembali ke rumah Mario dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Jam 10 malam, langit mendung, angin dingin menerobos pepohonan. Mereka tiba satu persatu di halaman rumah Mario yang gelap. Pintu depan masih terbuka sedikit, seperti mengundang. Di dalam rumah, udara seperti mati, lampu mereka nyalakan. Tapi cahaya terasa redup, dan papan Ouija itu masih di tempatnya, tak bergeser sedikit pun. Mereka duduk melingkar lagi, tapi kali ini tak ada canda, tak ada tawa. Semua serius, semua takut. Tangan mereka kembali menyentuh planchet. Mario berbisik pelan, suaranya bergetar. "Kita cuma mau pamit. Kami minta maaf." Planchet bergerak, bukan ke huruf, tapi ke tengah, yaitu diam. Lalu, lampu ruangan berkedip. Mega menjerit. Dari arah dapur, terdengar langkah kaki pelan. Berat dan suara tangis parau, suara yang mereka dengar di malam terkutuk itu, bayangan mulai tampak di lorong, leher miring, tubuh membungkuk, lalu wajah itu muncul lagi. Nenek dengan tubuh membusuk, mulut penuh gigi paku, tersenyum. Mau pamit. Suara itu bergema seperti dari liang kubur. Papan Ouija bergetar sendiri. Planchet meluncur ke huruf-huruf M, B, T, I. Semua menjerit, namun mereka tak bisa lepas dari papan itu. Jari jemari seperti dilem, lengket dengan planchette. Tiba-tiba seluruh rumah bergetar. Foto-foto di dinding berjatuhan, jendela terbanting, dan suara itu semakin keras. Siapa yang berani mengusir aku sebelum permainan ini selesai? Darah terasa membeku, keringat dingin membasahi tubuh mereka. Dan kutukan pun baru saja dimulai kembali. Saat itu detik terasa seperti memaku waktu. Planchet di atas papan Ouija terus bergetar, seakan ada tangan tak kasat mata yang masih menggerakkannya. Menuliskan satu persatu pesan.
yang menusuk ke dalam jiwa. Kalian bermain denganku. Sekarang temani aku. Mega mulai menangis. Tubuhnya gemetar hebat, Nanda memeluk lututnya. Sementara Justin hanya bisa mengulang kata, "Ini gila, ini gila, ini bukan nenek, ini bukan nenek." Siska mencoba berdoa dalam hati, tapi setiap kali dia mengucap nama Tuhan, ada bisikan lain yang menyusup. Tuhanmu tak mendengarmu malam ini. Cemario hanya bisa menatap papan itu. Matanya merah, kepalanya tertunduk, lalu pelan-pelan ia bersuara, "Kalau memang ini bukan nenek, siapa kamu sebenarnya?" Lalu Planchet bergerak lagi. M-O-R-T-I-S, Mortis. Suatu nama yang tak pernah mereka dengar, tapi mendadak membuat suhu ruangan turun drastis. Nafas menjadi berat, dan dari setiap sudut ruangan, asap mulai muncul. Bukan asap biasa, tapi kabut tebal berbau busuk dan amis. Seperti tanah kubur yang dibuka paksa. Tiba-tiba, lampu padam gelap. Total hening, lalu pintu lemari tua di ujung ruangan terbuka perlahan, lalu terdengar langkah kaki kecil. 1, 2, 3. Mereka menyalakan flash dari ponsel masing-masing, dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka mengering. Dari dalam lemari itu, keluar seorang anak kecil, kepalanya menunduk, berjalan pelan, lalu berhenti tepat di depan papan Ouija. Ia mendongak dan wajahnya bukan wajah manusia, matanya kosong, menghitam. Mulutnya sobek sampai ke pipi, tubuhnya basah seperti habis tenggelam. Lalu, ia menunjuk Mario dan berbicara dengan suara serak dua nada. Mario, nenekmu di sini. Tapi dia bukan lagi nenekmu. Jerit Mega meledak. Dia berdiri dan ingin lari, tapi tubuhnya terpental ke dinding tanpa sentuhan. Darah mengalir dari pelipisnya. Justin berusaha mengangkat papan Ouija dan menghancurkannya, tapi papan itu terasa panas membara. Tangannya langsung melepuh, terbakar seketika. "Kalian harus selesaikan ini." Suara itu menggelegar, seperti gema dari dunia lain. Ketika jari-jari mereka masih melekat di atas planchet, dan suara dari lorong gelap itu terus menggaung seperti denting lonceng kematian. Tak ada satupun dari mereka yang bisa berpaling, tak bisa lari, tak bisa memejamkan mata. Suara tawa itu berubah. Bukan lagi tawa tua yang melengking, melainkan teriakan parau. Suara geraman yang seakan keluar dari tenggorokan makhluk yang tak pernah mengenal cahaya. Tiba-tiba, angin dingin menusuk dari segala arah, membuat lilin di atas meja Ouija padam dalam satu hembusan panjang. Gelap, pekak, dan hanya ada satu suara. Langkah satu demi satu menuju mereka. Lalu, bayangan itu muncul lagi. Sosok nenek dengan wajah separuh terbakar, mata yang menyala merah, dan jemari panjang yang meneteskan darah ke lantai kayu rumah Mario. Dan saat itulah Mario berteriak. Suaranya seperti retak, penuh luka. "Nenek, tolong aku!" Tiba-tiba, udara membeku, makhluk itu berhenti. Matanya yang menyala bagai bara api membelalak, tubuhnya seperti tersentak oleh sesuatu, dan dari langit-langit rumah, sinar, lembut, hangat, menyilaukan, tapi bukan cahaya biasa.
Bukan cahaya lampu, tapi seperti cahaya jiwa. Cahaya itu perlahan membentuk siluet. Seorang wanita tua mengenakan kerudung putih, membawa tongkat kecil dan tersenyum damai. Itu Nenek Mario. Bukan makhluk, bukan bayangan guys, tapi ruh sejati yang datang karena seruan cucunya, karena cinta, karena ikatan darah yang tak bisa diputuskan oleh maut. Makhluk iblis itu meraung, tangan-tangannya yang melayang di udara mulai menghitam, meronta, mengerang. Ini belum selesai. Kalian belum membayar. Tapi cahaya dari sang nenek makin terang, hingga tubuh iblis itu mundur, terbakar, menghilang sedikit demi sedikit, dengan teriakan yang menggema ke segala penjuru. Mario menangis, air matanya jatuh, bercampur dengan darah dari hidungnya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menunduk ke papan Ouija, menatap huruf-huruf yang kini tak lagi bergerak, dan dengan suara yang lirih, penuh luka dan cinta, ia berbisik, "Goodbye, Nenek, terima kasih." Lalu, planchet bergerak sendiri, melayang, membentuk satu kata, "Bye." Dan setelah itu, papan itu pecah menjadi dua. Lilin kembali menyala, udara menjadi ringan, dan rumah Mario terasa hangat kembali. Teman-temannya hanya bisa terdiam. Tak ada yang berani bicara. Mereka menatap Mario yang masih berlutut, menangis. Tapi kali ini bukan karena ketakutan, tapi karena rindu, karena cinta, dan karena ia tahu neneknya tidak pernah pergi. Beberapa hari setelah malam mengerikan itu, Mario bermimpi, atau mungkin bukan sekadar mimpi. Ia berdiri di sebuah taman penuh cahaya. Rumputnya basah oleh embun, dan di tengahnya, neneknya berdiri, dengan senyum yang selama ini ia rindukan. Tubuh Mario bergetar, air matanya jatuh begitu saja. Ia berlari, memeluk sang nenek dengan erat, seolah ingin menghentikan waktu, seolah ingin menahan jiwa yang akan pergi selamanya. Mario, cucu kesayangan nenek. Suara itu lembut seperti doa malam hari. Maaf ya, Nek nggak bisa lama. Mario terisak. Kenapa nenek nggak bilang pamit waktu pergi? Mario, masih banyak yang ingin diceritain. Nenek hanya mengelus kepala Mario. Nenek selalu dengar dari dulu. Cuma sekarang, nenek harus benar-benar pergi. Tapi hati nenek akan tetap di situ. Di tempat kamu tumbuh. Di setiap doa kamu. Mereka berpelukan lama. Lalu cahaya mulai menelan sosok sang nenek. Pelan menghilang. Dan hanya menyisakan aroma melati yang menenangkan jiwa. Mario terbangun. Matanya sembab, tapi hatinya terasa penuh meski kosong. Namun tidak semua bisa sembuh secepat itu. Teman-temannya yang dulu hanya tahu pesta, tawa, dan kelalaian, kini bergulat dengan mimpi buruk mereka sendiri. Megasu yang paling cerewet dan sombong, kini hanya berbicara dengan bayangannya sendiri. Katanya, dia masih bisa melihat nenek iblis itu menatap dari cermin. Nanda, yang dulu paling berani, sekarang menolak keluar rumah. Setiap malam, ia mendengar suara ketukan dari bawah ranjang. Justin dan Siska memilih pergi jauh, tak pernah muncul, seolah ingin melupakan semuanya. Padahal bayangan itu tak pernah benar-benar hilang. Mereka bukan lagi anak-anak kaya yang merasa kebal akan dunia. Permainan itu telah memecahkan topeng dan memperlihatkan wajah asli dari ketakutan yang mereka bawa. Dan Mario, ia bertemu dengan ayahnya. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi nama ayahnya di surat sekolah dan angka di rekening, akhirnya ada pelukan, ada waktu. Maafkan kami, Mario. Kami kira cukup memberimu segalanya. Tapi kami lupa satu hal. Apa?
kehadiran. Sejak hari itu Mario tak lagi sendiri. Rumah itu mulai hidup kembali, tanpa papan Ouija, tanpa tawa iblis, hanya suara alam dan kenangan yang mengajarkan banyak hal. Tetapi teman-temannya perlahan menghilang dari hidupnya, bukan karena benci, tapi karena dunia mereka tak lagi sama. Namun kisah ini belum benar-benar selesai, karena suatu sore, di tempat pembuangan sampah belakang kota, seorang anak laki-laki dengan rasa penasaran di wajahnya melihat sebuah papan yang pecah terbelah dua. Ia memungutnya, membelainya, dan tersenyum kecil sambil berkata, "Pasti bisa diperbaiki, Kak. Tamat." Ketika hidup memberikanmu rasa kehilangan, jangan mencarinya di tempat yang tak seharusnya. Rasa rindu itu bukan untuk dibayar dengan darah atau kutukan, dan permainan dengan yang tak kasat mata. Seringkali tak bisa diakhiri hanya dengan kata bye. Karena sekali kamu membuka gerbang, mereka akan tahu siapa namamu, dan mereka akan terus mengingat namamu. Jaga dirimu, jaga hatimu, dan jangan lupa, kasih sayang di dunia nyata jauh lebih kuat dari segalanya. Setiap permainan yang membuka gerbang dunia lain bukan sekadar permainan. Ouija bukan mainan. Ia adalah jembatan antara kita dengan sesuatu yang lebih buruk dari yang bisa kau pikirkan. Dan mungkin kisah ini sudah tenang malam ini, tapi siapa yang tahu, apakah papan Ouija itu masih ada, atau justru ada di antara kita yang sedang menyimpannya. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih nyata dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.